Banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ratusan warga harus mengungsi karena rumah mereka rusak akibat diterjang banjir. Lalu bagaimana update penanganan terkini bencana banjir di Kabupaten Sukabumi? Oleh karena itu kami sudah terhubung dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman. Selamat sore Pak Ade. Pak Ade, dari informasi yang tadi Bapak sampaikan, Bapak ada di posko bantuan di Pelabuhan Ratu. Mungkin boleh diceritakan Pak, sejauh ini sebenarnya proses apa yang sedang pemerintah lakukan? Apa prioritasnya? Apakah masih ada evakuasi yang belum selesai atau memusatkan bantuan kepada para pengungsi? Boleh diceritakan Pak Ade, silakan. Ya, baik Bu. Dari Kabupaten Sukabumi, kita sudah menetapkan posko. Posisinya, posko bantuannya itu di Pendopo Pelabuhan Ratu. Ini akibat dari cuaca ekstrim, ya, tanggal 3 sampai tanggal 4, kebencanaan di kita itu sampai berdampak di 34 kecamatan. Oke. Desa kelurahannya sampai 86, Bu. Total bencana secara keseluruhan ini tanah longsor sudah ada 66 titik. Banjirnya ada 35 titik. Angin kencang 15, pergerakan tanah ada 17 titik. Sehingga korban terdampak ada 180 kakak, 461 jiwa. Dan korban yang mengungsi ada 96 kakak, 247 jiwa. Ini yang diakibatkan yang mengungsi itu yaitu dari pergerakan tanah yang berada di Kecamatan Cikembar. Oke. Terus korban yang terancam berdasarkan data sudah ada 143 kakak, 239 jiwa. Yang meninggal saat ini sudah 1 jiwa dan yang hilang masih pencarian ada 4 jiwa, Bu. Oke. Ya, dan dampak itu Bu gambarannya, sehingga rumah yang rusak itu ada rusak berat ada 15. Rusak sedang ada 12, rusak ringan ada 85 dan rumah terancam ada 90. Oke. Sehingga secara keseluruhan rumah yang terendam juga ada 455, Bu. Itu gambarannya sampai saat ini. Oke. Mohon maaf ini agak rame ini karena logistik ada yang masuk, banyak tamu. Oke, Ya, baik. Bu. Pak, berarti prioritasnya yang sedang dilakukan ini apa Pak? Karena kan tentu ada banyak wilayah yang tadi Bapak sebutkan, ada yang terkena longsor, banjir, kemudian pergerakan tanah. Ini prioritasnya apa? Apakah secara paralel ini tadi Bapak bilang logistik masuk, berarti memastikan warga yang mengungsi ini menerima bantuan, atau sekarang masih ada proses evakuasi yang dilakukan? Karena tadi Bapak sebutkan masih ada pencarian 4 jiwa ya Pak Ade. Ya, ya. Kita utamakan sebetulnya secara keseluruhan kita juga laksanakan. Tetapi yang diutamakan ini ada orang-orang yang mengungsi. Pengungsiannya kan ada yang di balai desa. Berarti kita harus memberi bantuan terhadap mereka. Baik itu selimut, terus makanan, itu Bu yang kita utamakan. Oke. Tetapi yang pencarian yang hilang juga masih juga dievakuasi Bu. Sambil kita lagi pendataan. Oke, berarti pendataan sedang dilakukan. Pak, saya mau konfirmasi jumlah korban jiwa yang meninggal begitu. Tadi informasi terakhir dari produser lapangan CNN Indonesia, Diego Basro, yang berada di lokasi sedang menuju ke Pelabuhan Ratu, ke lokasi Bapak mungkin ya. Ini menyebutkan ada 3 orang yang meninggal dunia. Itu benarkah Pak? Kita butuh update-nya. Yang hilang itu ada 4 dan yang meninggal ada 1 Bu. Ini yang hilang lagi pencarian dulu. Oke, berarti masih saya koreksi, bukan masih, tapi angkanya 1 orang yang meninggal dunia dan 4 masih dalam pencarian. Oke, Pak Ade, ini kan logistik sedang berdatangan begitu ya. Bantuan apa saja yang sudah disalurkan kepada para pengungsi? Karena kan tentu meskipun ada 1 posko, tapi tentu kalau dari informasi yang kami terima ini tersebar begitu ya, mengungsinya tidak hanya terpusat di 1 tempat. Apa saja Pak kendalanya? Apakah di beberapa wilayah masih ada yang belum terjangkau atau seperti apa Pak Ade?
Ya, memang Bu, ada beberapa titik yang belum terjangkau, yaitu yang jauh-jauh. Terutama ini permasalahannya itu adalah jalan putus, Bu. Oke. Sehingga logistik dia belum bisa masuk ke daerah sana. Di mana saja itu Pak yang belum terjangkau dan apakah ada target dari pemerintah misalnya dirampungkan jalanannya diperbaiki minimal hari ini sehingga malam nanti sudah bisa terdistribusi begitu logistiknya? Ya, kita berusaha Bu untuk wilayah yang Purabaya, terus ini juga lagi didorong untuk ke kecamatan Sagaranten Bu. Oke. Nanti mungkin Pabuaran juga ini kelihatan ini yang perlu cepat bantuan Bu. Oke, baik. Kapan Pak distribusi logistiknya diprediksi bisa sampai ke daerah-daerah yang belum terjangkau itu? Apakah Insya Allah kalau kita prediksikan sebetulnya sudah dari malam nih. Oke. Sudah terkirim, nanti saya cek ke Pak Camat apa sudah nyampe atau enggaknya. Karena kondisi jalan yang putus Bu. Oke, Pak, ini mungkin untuk warga yang juga menonton begitu ya, masyarakat yang mau menonton, apabila ingin mendapatkan evakuasi atau misalnya mendapatkan bantuan itu apakah ada hotline ataupun nomor terpadu begitu Pak yang bisa dihubungi atau mungkin alurnya seperti apa Pak bagi masyarakat yang sekiranya terdampak dan mereka ingin meminta pemerintah untuk bantuan begitu? Iya. Kalau yang di lapangan, kita ada posko lapangan yang dilaksanakan di kecamatan, Bu. Oke. Tapi yang untuk di kabupaten, kita terpusat di Pendopo Pelabuhan Ratu. Oke, berarti masyarakat yang meminta bantuan silakan datang ke posko lapangan itu atau mungkin Ya. ketua RT atau ketua lurah setempat begitu, Pak Ade maksud Anda? Betul, Bu. Betul, Bu. Oke, baik. Bapak, ini kan BMKG memprediksi masih akan hujan deras ya Pak dalam beberapa hari ke depan. Ini antisipasi dalam waktu dekatnya seperti apa Pak untuk meminimalisir korban? Tadi Bapak juga sempat sebutkan ada daerah-daerah rentan begitu ya. Apakah sudah ada imbauan tambahan untuk mengevakuasi masyarakat yang rentan terkena bencana hidrometeorologi susulan? Ya, Bu. Kita sudah menugaskan ke para camat untuk menginformasikan. Tadi juga kita sudah ngobrol dengan BMKG, Bu, bahwa curah hujan nanti mungkin yang akan besar, kata BMKG itu di tanggal 9, Bu. Oleh karena itu berarti kita di lapangan harus persiapan hal tersebut. Oke, persiapannya sudah ada yang dilakukan, Pak? Disosialisasikan, Pak, Bu. Bagaimana, Pak? Sosialisasi, oke. Disosialisasikan ke para camat supaya mensosialisasikan kepada masyarakat. Oke, berarti mereka yang berada di wilayah rentan disosialisasikan untuk mengungsi ke wilayah yang aman begitu ya, Pak? Iya, Bu. Oke, Pak, saya mau kilas balik di 2020 ini kan juga sempat terjadi banjir bandang di Kabupaten Sukabumi ya, Pak. Ini kalau dirunut sebenarnya, Pak, apakah memang sudah ada solusi jangka panjang yang dilakukan pemerintah supaya banjir bandang ini sebenarnya tidak lagi terjadi di wilayah ini? Ya, memang benar, Bu. Ini karena sepertinya sih sebetulnya sudah kelihatan. Tadi kebetulan sudah ada Pak PJ Gubernur datang ke sini bersama beberapa kepala perangkat daerah. Oke. Kita tadi dibawa ke lokasi-lokasi yang banjir, yaitu sungai-sungai yang sudah dangkal. Dan itu merupakan kewenangan dari provinsi. Dan hari ini juga dari provinsi sudah memberikan bantuan. Saya Beko mungkin untuk merapikan yang sungai-sungai dangkal tersebut, Bu. Oke, kalau tadi sudah ada bantuan dari pemerintah provinsi, Pak Bey begitu ya yang datang. Ini Ya, apakah Pak Bey nanti juga termasuk bantuan untuk pembangunan rumah kembali begitu, Pak? Untuk rumah-rumah yang rusak yang tadi Bapak sebutkan ada misalnya ada 15 rumah rusak, yang rusak berat begitu atau yang kategori sedang, Kalau kategori ke arah ringan? sana belum. Oke, belum ada, Kalau Pak. ke arah sana belum, kita mungkin kan kalau pemerintah itu harus mengajukan cara khusus dulu, Bu. Oke. Kita makanya harus inventarisir dulu permasalahan yang ada. Kita masih evaluasi secara keseluruhan dari kecamatan-kecamatan yang terdampak. Ini kan baru masuk jam
Barusan Bu, ini data yang terakhir. Oke, baik. Berarti dipetakan terlebih dahulu, baru nanti mungkin belumnya itu semoga bisa jadi akan begitu ya Pak. Terakhir Pak, Amin. apa logistik ataupun bantuan yang paling dibutuhkan oleh teman-teman pengungsi Pak? Di sana kan Anda berada di posko begitu Pak. Mungkin boleh disampaikan? Ini terutama bahan makanan pokok Bu, termasuk selimut, pakaian, yang itu yang diperlukan. Oke, baik. Kita harapkan segala bentuk bantuan yang masih kurang ini bisa terdistribusi dan bisa didapatkan segera, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari berbagai macam pihak untuk bisa bahu-membahu membantu mereka yang terdampak. Terima kasih Pak Ade Suryaman, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi sudah mau berbincang di CNN Indonesia Newsroom. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Mohon doanya aja.